Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Benenggolan. Nomor induk mahasiswa 2511065. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Rizky Zulkarnain, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Di sini saya ingin membawakan materi tentang bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan berarti penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, pembelajaran dan pengembangan ilmu di sekolah dan perguruan tinggi. Peran bahasa Indonesia dalam pendidikan antara lain: 1. Bahasa pengantar pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. 2. Alat komunikasi ilmiah antara guru dan siswa. 3. Pembentuk karakter dan identitas nasional. Dengan bahasa Indonesia, pendidikan menjadi lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian. Yang kedua, mendorong pengembangan istilah ilmiah baru. Yang ketiga, memperluas atau mempermudah akses ilmu pengetahuan lokal bagi masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia memungkinkan ilmu berkembang sesuai konteks bangsa itu sendiri. Yang berikutnya ada ciri bahasa Indonesia ilmiah. Ciri bahasa Indonesia ilmiah didukung oleh objektif berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, sistematis, tersusun logis dan teratur. Ketiga, konsisten menggunakan istilah baku. Yang keempat, lugas, tidak bertele-tele. Yang kelima, efektif, mudah dipahami oleh pembaca. Selain ciri-ciri, bahasa Indonesia juga memiliki tantangan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu dominasi bahasa asing. Khususnya bahasa Inggris, banyak istilah asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, terutama di bidang teknologi, sains, bisnis, dan hiburan. Contoh seperti bahasa meeting, deadline, event, upload, streaming, sering digunakan tanpa ahli bahasa. Dan tantangan yang terjadi yaitu erosi terhadap kosakata asli bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung mencampur bahasa, fenomena, bahasa rojak atau bahasa gaul, campur bahasa Inggris. Contoh yang berikutnya, rendahnya kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di kalangan pelajar maupun profesional, banyak yang belum memahami kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EB, atau struktur kalimat yang baik. Penulisan resmi dan akademik sering masih keliru secara tata bahasa. Tantangannya, kurangnya pelatihan atau perhatian terhadap keterampilan menulis dan berbicara formal. Penggunaan bahasa tidak baku di media sosial makin umum mempengaruhi kemampuan bahasa resmi. Yang kedua, kurangnya sumber referensi ilmiah berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, masih rendahnya minat penulis karya ilmiah dengan bahasa Indonesia. Contoh berikutnya yaitu minimnya penghargaan terhadap bahasa Indonesia di ranah ilmiah. Banyak karya ilmiah dan jurnal ditulis dalam bahasa Inggris dan demi publikasi internasional. Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa pengantar utama dalam riset teknologi tinggi. Kurangnya terjemahan karya-karya ilmiah dari luar bahasa Indonesia membatasi akses publik umum. Contoh berikutnya yaitu kurangnya daya dukung teknologi bahasa. Contohnya, perangkat lunak pengenalan suara, terjemahan otomatis, dan AI masih unggul dalam bahasa asing. Kamus digital dan NLP, Natural Language Processing, untuk bahasa Indonesia belum sekuat untuk bahasa besar seperti Inggris dan Mandarin. Tantangan yang ditimbulkan bahasa Indonesia sering terpinggirkan dalam pengembangan teknologi. Perlu investasi lebih dalam penelitian bahasa dan teknologi linguistik. Yang berikutnya yaitu upaya pengembangan bahasa Indonesia ilmiah. Penerjemahan karya ilmiah asing ke bahasa Indonesia, pembakuan istilah teknis dan ilmiah. Yang ketiga, pelatihan penulisan akademik untuk dosen dan mahasiswa. Keempat, kebijakan pemerintah dalam mendukung publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa, peran mahasiswa dan akademisi dalam bahasa Indonesia itu menulis karya ilmiah dan jurnal dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kampus. Ketiga, menjadi teladan dalam penggunaan bahasa akademik dan santun ilmiah. Contoh lain penggunaan peran mahasiswa dan akademisi dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai agen perubahan atau agent of change. Mahasiswa diharapkan menjadi motor perubahan di masyarakat melalui ide-ide progresif, inovatif,
inovasi, dan keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Contohnya terlibat dalam kegiatan sosial, advokasi lingkungan, atau proyek kewirausahaan sosial. Yang kedua, sebagai kekuatan moral. Mahasiswa berperan menjadi nilai-nilai moral, keadilan, dan kejujuran di masyarakat, terutama dalam menghadapi isu-isu korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Mahasiswa diharapkan menyuarakan kebenaran dan berpihak pada kepentingan rakyat. Contoh lain seperti sebagai pengontrol sosial melalui organisasi mahasiswa, media kampus, maupun demonstrasi. Mahasiswa menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik, praktik-praktik yang menyimpang di masyarakat dan pemerintahan. Kritik, saran, dan mahasiswa sering menjadi pemicu perbaikan sistem. Yang berikutnya, peran mahasiswa dan akademisi dalam bahasa Indonesia itu sebagai calon pemimpin. Mahasiswa merupakan cadangan intelektual bangsa yang nantinya akan mengisi posisi-posisi strategis. Oleh karena itu, penting untuk membangun kapasitas kepemimpinan, integritas, dan wawasan kebangsaan. Kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia memiliki peran strategis dan fundamental dalam dunia pendidikan serta ilmu pengetahuan. Sebagai bahasa nasional dan resmi negara, bahasa Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media pengembangan intelektual, penyebaran pengetahuan, serta pembentuk identitas ilmiah bangsa. Dengan komitmen bersama, bahasa Indonesia dapat berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang modern, dinamis, dan berdaya saing global, tanpa kehilangan akar budaya dan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia yaitu cerminan cinta tanah air dan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bangsanya tersendiri. Sekian dan terima kasih.